Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Umi Lena dan teman-teman bahwa hari ini saya tidak bisa mengikuti Liko karena ada amanah juga dari Bu Eva untuk menggantikan Bu Nura untuk rapat di Griba. Khawatirnya nanti tidak sampai, tidak keburu gitu ya. Jadi saya mempersiapkan video ini, mohon maaf karena ini juga agak mendadak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada hari ini diberikan amanat juga dari Umi Lena untuk memberikan kultum mengenai salah satu dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memberikan kultum mengenai sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini merupakan seseorang yang berasal dari suku Quraisy. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Asyabah bin Al-Hadrami. Thalhah bin Ubaidillah ini memiliki nama asli yakni Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nad bin Kinanah Al-Quraisy At-Taimi Al-Maki Al-Madani. Cukup panjang ya namanya karena ini memang untuk melihat keturunannya ya, keturunan Thalhah bin Ubaidillah ini. Thalhah bin Ubaidillah ini masuk Islam melalui anak dari pamannya ya, Abu Bakar Asy-Siddiq. Berdasarkan silsilah keluarga, Thalhah bin Ubaidillah ini nasabnya atau keturunan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah. Artinya keduanya memiliki leluhur yang sama. Jadi ada kemungkinan ini Thalhah bin Ubaidillah ini bersama Rasulullah adalah saudara jauh gitu ya. Kalau sekarang dikatakan seperti itu ya. Di sini julukan Rasul kepada Thalhah itu yakni 1. Thalhah al-Khair atau Thalhah yang baik. 2. Thalhah al-Fayyad atau Thalhah yang murah hati. 3. Thalhah al-Jud atau Thalhah yang dermawan. Kenapa Rasulullah memberikan julukan seperti ini? Karena ada alasannya tentunya pasti ya. Yang pertama karena Thalhah bin Ubaidillah ini merupakan pemuda yang sukses menjadi pebisnis yang kaya raya. Namun ternyata dengan kekayaan seperti itu Thalhah bin Ubaidillah ini merasa pusing gitu ya. Pusing, dia sedih, bahkan sedih. Kan kalau kita mungkin senang ya, bahagia gitu, ingin sesuatu gampang banget, beli ini beli itu gitu. Tapi berbeda dengan Thalhah bin Ubaidillah, hal ini tidak membuatnya sombong, malah jadi pusing 7 keliling karena banyak harta gitu ya. Nah, namun istrinya yakni namanya Su'dah binti Auf menyarankan kepada Thalhah untuk membagikan hartanya hingga tak bersisa sedikit pun. Jadi untuk menghilangkan kepenatan, kepusingan gitu, jadi hartanya dibagi-bagikan saja seperti itu ya. Bahkan Thalhah selalu membiayai saudara-saudaranya untuk menikah gitu ya. Jadi kalau ada acara-acara pernikahan, jamuan-jamuan seperti itu, Thalhah lah yang menjadi pemberi dana yang utama seperti itu. Nah, sehingga dari alasan seperti ini Rasulullah memberikan julukan yang tadi ya, yang 3 tadi ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini selalu ikut berperang bersama Rasul. Salah satunya adalah perang Uhud dan menjadi pelindung atau bodyguard Rasulullah. Dia berjuang paling depan dengan seluruh tenaga untuk menghadang musuh. Saat itu kondisinya sangat mengkhawatirkan, yakni pergelangan tangannya putus sebelah dan tubuhnya berlumuran darah saat perang Uhud ini ya. Dengan kondisi seperti ini Rasulullah memberikan amanah kepada Abu Bakar Asy-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk membantu Thalhah
membantu Tolhah karena kondisinya yang memang mengkhawatirkan tadi. Abu Bakar dan Abu Ubaidah menyangka bahwa Talha sudah gugur di pertempuran itu. Ternyata qadarullah Talha ternyata hanya pingsan, bukan gugur. Nah, dari sini membuat Rasul memberikan julukan lagi, mendapatkan gelar ya, syahid yang masih hidup dari Rasulullah, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang mungkin memang mustahil gitu ya, gugur gitu dengan kondisi yang teramat sangat mengkhawatirkan, ternyata malah hanya pingsan. Jadi betapa kuatnya Talhah ini. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap para sahabat dan menunjuk Tolhah bin Ubaidillah dan berkata, barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, maka ia hendaklah melihat Tolhah. Kalau mendengar itu, Tolhah sangat bahagia. Karena itu artinya meski masih hidup, dia sudah dijanjikan menjadi penghuni surga. Subhanallah ya, Masya Allah. Pengorbanan luar biasa dari Tolhah bin Ubaidillah dalam membela Rasulullah dan agama Allah membuatnya mendapatkan golden ticket untuk masuk surga. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi Tolhah ini mendapatkan golden ticket yang spesial banget dari Rasulullah. Sudah dijamin masuk surga karena pengorbanannya dia, dan pokoknya segala sesuatu apa yang dia lakukan demi agama dan Rasulullah, semua hanya niat karena Allah Ta'ala. Jadi dia insya Allah menjadi penghuni surga sejak masih hidup, seperti itu. Alhamdulillah, demikian kultum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf saya belum bisa mengikuti liko kali ini. Tapi insya Allah saya memberikan amanah juga dari Umi dan teman-teman untuk memberikan kultum ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.